Itu dia. Yang suka ngehajar ini. Oh, saatnya kita balas dendam. Dulu beliau ini tidak suka Pak Anies, sekarang cinta sama Pak Anies setelah tahu fakta-fakta lapangan kan. Memang terlalu viral banget. Saya Oval Hamid dari Papua, datang ke sini untuk mendukung Pak Anies. Ini saudara-saudara saya semua dari NTB. Ini NTT, boleh bang? Maluku. Saya dari NTT, Ketua Umum Beta Manis. Dengan abang siapa namanya bang? Fritz Alorboy. Fritz Alorboy, bukan yang terkenal Iyalah, siapa lagi yang dulu menghajar-hajar Pak Anies. Itu saya. Itu dia. Yang suka ngehajar ini. Oh, saatnya kita balas dendam. Dulu beliau ini tidak suka Pak Anies, sekarang cinta sama Pak Anies setelah tahu fakta-fakta lapangan kan. Memang terlalu viral banget. Ini makanya. Ini dari Laki-laki yang terviral. Ini dari Maluku. Ini NTB. Ini NTB, Kami semua Papua, NTT, Maluku. Ya, kami Komplit komunitas Indonesia Timur mendukung Pak Anies untuk membuat perubahan yang lebih baik di Timur. Harapan apa saja yang Kami tidak terbesar bilang bahwa selama ini tidak ada perubahan, ada perubahan tapi belum maksimal. Jadi kami harapkan sosok Pak Anies dapat membuat itu lebih maksimal lagi. Perubahan-perubahan yang kami nantikan sebagai masyarakat Timur, semoga bisa dieksekusi oleh Pak Anies. Oke, siap. Ini gua masih penasaran nih, yang orang yang suka ngehajar Pak Anies ini nih. Kenapa bikin Pak Anies kan? Kenapa bisa berubah? Coba. Gua nggak tahu nih. Sebenarnya ketika pertanyaan itu muncul, pasti berulang kali saya akan mengucapkan kalimat yang sama. Yang pertama adalah karena saya itu adalah Ahoker. Intinya, saya ini Jokower, saya ini Ganjaris awalnya. Jadi mendapatkan data-data itu melalui internet ataupun lewat media sosial, bukan secara langsung. Sehingga itu menjadi terdoktrin ketika saya sedang kuliah di Jogja. Dari situ muncullah benih-benih kebencian. Namun ketika saya ke Jakarta, saya bergabung dengan teman-teman, lalu saya mencari data yang sebenarnya ternyata apa yang disampaikan di media sosial itu berbeda jauh. Faktanya ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, ada banyak kebijakan yang dibuat. Dan artinya awal mula saya membenci menjadi lover karena Pak Anies itu adalah salah satu gubernur yang berani mencintai toleransi sesuai amanat Undang-Undang dan Pancasila. Yang kedua adalah ketika Pak Anies berani memberikan bantuan kepada seluruh rumah ibadah non-muslim, disitulah ada pembangunan sebenarnya. Dalam artian, ini menjadi contoh yang baik bagi gubernur lain bahwa negara ini bukan satu agama, negara ini bukan satu suku, tetapi seluruh suku. Oleh karena itu, pembangunan harus merata ke seluruh pihak apapun itu. Dari situlah ada ketertarikan saya kepada Pak Anies. Selain itu, memang benar banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies itu begini-begini. Menurut saya salah, keliru bahwa Pak Anies adalah salah satu pemimpin yang restorasi, membawa gerakan perubahan dari kota ke desa melalui DKI Jakarta. Dan saya percaya melalui program BOT akan tersalurkan ke seluruh Indonesia. Bahkan gereja-gereja maupun masjid dan lain sebagainya yang tidak terbangun dari desa akan terbangun lewat Pak Anies. Karena itu Pak Anies adalah solusi yang bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Ini deklarasi gantinya Pak Anies aja lah. Boti sendiri Jakarta ya udah dapat ya? Boti itu banyak gereja yang mendapatkan, termasuk dari Hindu, bahkan dari Katolik, semua mendapatkan. Kalau untuk di luar Jakarta sendiri gimana? Belum tentu karena itu kan kebijakan DKI, kecuali Pak Anies gubernur. Ya, masih jadi gubernur. Nah, kalau di luar termasuk di NTT sudah ada, yaitu kerjasama antara NTT dalam hal pengiriman sapi ke Jakarta. Tak semua gubernur melakukan, saya belum lihat. Tapi kalau Pak Anies pelan-pelan dia membangun, artinya sudah jadi gubernur saja, ia membangun MOU dengan luar daerah, apalagi jadi gubernur, jadi presiden maksudnya. Jadi presiden pasti. Presiden untuk dunia. Ya, cocok. Sudah berapa lama sih Abang Tobat?
Baru 3 bulan atau 3 bulan. 3 bulan. Jadi Pris ini Adalah Ahokers yang murtad di jalan yang jalan yang benar. Jalan yang benar. Oke, sekarang pesan-pesan untuk teman-teman yang masih di jalan yang tersesat. Oke. Apakah dari Koalis dulu mau bicara itu Oke. dari NTB? Ayo. Ayo, Yang Bang. dari NTB dulu. Gimana? Iya Bang, kita berharap kepemimpinan Pak Anies ini pemimpin yang berkali dunia. Ya, beliau ini ya punya integritas yang luar biasa, untuk Indonesia ke depan itu. Ya, Pak Anies ini kita harapkan ke depan itu untuk memimpin perubahan di Indonesia ini. Bukan sebelumnya kita nggak ada perubahan, tapi nggak terlalu signifikan. Ya kita hitung belakang ini 10 tahun terakhir ini, ya pembangunan itu ya nggak terlalu signifikan lah gitu. Signifikan ya. Oke Bang, kan ada Ganjar, Prabowo, ada yang lain juga. Kenapa harus Anies? Yang lain nggak bisa Bang? Ya karena Anies lah harapan satu-satunya untuk memimpin perubahan ke depan itu. Yakin? Lah. Yakin. Kita harus yakin lah. Yakin ya? Kita harus yakin lah bahwa Pak Anies itu untuk memimpin perubahan ke depan itu. Oke, siap. Oke, ini nih Mbak Putri. Putri Indonesia ini Mas. Dari Papua, kalau saya. Ya, kenapa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya biasa kita santai aja ya. Pak Anies sendiri. Kenapa? Hari ini deklarasi ya? Iya. Apa pengukuhan atau apa ini? Deklarasi. Anies Amanat Indonesia. Kenapa bisa bergabung ke restorasi ini? Saya kenal beliau jauh sebelum beliau deklarasi capres kan. Jadi saya sudah kenal beliau secara personal. Jadi ketika beliau dicapreskan oleh salah satu partai Nasdem ya, itu saya wah bagus dong karena memang beliau sosok yang sangat bijaksana, sangat sederhana, sangat humble, sangat rendah hati dan bisa mengayomi masyarakat. Memang seharusnya menurut saya pejabat negara itu adalah tugasnya melayani masyarakat dan beliau melayani masyarakat dengan sangat terbuka. Beliau bukan cuma bisa mendengar mengutarakan pendapat ya, tapi juga bisa mendengar pendapat dengan sangat baik. Opini-opini dari masyarakat biasa pun beliau tampung gitu. Jadi saya pikir kapan lagi kita semua ini punya sosok yang seperti itu gitu. Kadang-kadang orang sudah menjabat itu lupa sama siapa yang bikin mereka tuh jadi pejabat. Tapi Pak Anies tidak seperti itu. Jadi saya rasa buat semua orang di luar sana yang belum tahu fakta Pak Anies seperti apa, galilah lebih dalam. Karena sayang sekali ada sosok yang sangat seperti ini, tapi tidak kita dukung dan kita sia-siakan tuh sayang sekali. Apa karena Mbak Ulfa orang Nasdem makanya dukung Pak Anies? Saya masuk, nggak apa-apa ngomong ini? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya masuk Nasdem itu 2-3 tahun setelah saya ketemu Pak Anies. Jadi saya tidak tahu bahwa beliau akan dicapreskan Nasdem. Setelah saya masuk Nasdem, beliau juga dicapreskan Nasdem. Jadi kebetulan yang sangat luar biasa. Berarti secara pribadi memang udah mendukung beliau ya? Iya, dulu sebelum tidak ada hubungannya saya dengan parpol. Jadi maksudnya sudah mendukung beliau, mudah-mudahan beliau akan mencapreskan diri gitu. Tapi saya belum tahu beliau akan masuk partai mana. Jadi ketika saya kebetulan ketemu lagi, kita ketawa gitu lah. Begitu. Tapi Mbak Ulfa begitu semangat sekali ya untuk mendukung Pak Anies. Karena Di mana-mana kita ketemu. Iya betul, karena saya tahu beliau secara personal ya, maksudnya kenal sejauh sebelum sebelum dia dicapreskan kan, sebelum beliau dicapreskan. Jadi saya tahu betul beliau tidak setiap hari bersama beliau, tapi ya sudah cukup untuk bersilaturahmi, ya ngobrol. Saya tahu betul bagaimana level intelijennya beliau itu seperti apa, intelektualitasnya itu seperti apa, dan juga begini ya, orang beradab itu pasti berilmu ya. Orang berilmu belum tentu beradab. Pak Anies ini beradab, jadi dia punya ilmu juga sangat mendukung itu. Kalau orang punya ilmu tidak beradab itu sombong, tidak akan sia-sia pasti orangnya, tidak akan digunakan. Ya, seperti kayak gini, orang berilmu punya adab itu seperti jasa tanpa roh. Tapi kalau orang beradab tanpa ilmu juga seperti kayu bakar. Jadi harus dua-duanya harus. Pak Anies dua-duanya ada di Indonesia, Masya Allah. Oke, terima kasih. Salam, ada pesan-pesannya. Pesan-pesannya apa? Yang kali itu Ayolah. Saya berharap prestasi dan kesuksesan Pak Anies di Jakarta itu bisa diimplementasikan dan dapat
buat hal yang sama di seluruh Indonesia ini, terutama di daerah-daerah karena prestasi Pak Anies ini kewalahan kalau kita kalau satu persatu saking banyaknya prestasi Pak Anies dan prestasi ini kita pede untuk mengikutinya dan di tingkat internasional ketika beliau tampil sebagai forum-forum internasional kita bangga ada pemimpin yang cerdas yang pikiran-pikiran sangat mendunia dengan karakter leadership yang sangat kuat dan berwibawa sehingga ketika kita menonton dia bicara di forum internasional kita bangga mengatakan itu presiden kami, presiden Indonesia dan kebesaran itu kita harapkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Orang yang punya gagasan, orang punya narasi yang sangat puas dan orang yang telah bekerja nyata karya-karyanya bisa kita lihat secara nyata dan pembangunan serta karya-karya yang dibuat itu tidak hanya untuk satu kelompok, tidak hanya untuk satu agama, tapi untuk semua. Dia menciptakan bagaimana kesetaraan di Jakarta itu sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Fris tadi, tidak hanya dia membangun masjid, tapi juga banyak gereja yang selama ini tersendat, bahkan 60 tahun tidak terbangun, dibangun. Setelah datang Pak Anies selesai semua. Jadi ada yang bilang intoleransi. Nah ini intoleransi itu adalah sebuah narasi kebencian yang sengaja dimainkan oleh kelompok-kelompok mereka karena mereka tidak mampu bersaing secara karya to karya. Kalau kita adu karya antar karya, mereka pasti akan sulit menandingi. Nah, supaya bisa mendegradasikan karya-karya Anies,